Halo Sobat Teror, selamat malam dan selamat datang kembali di TT Terror Talk, pembicaraan advent teror di lokasi setempat. Oke Sobat Teror semuanya, di kesempatan kali ini kita akan membicarakan pembicaraan di setiap penelusuran kita. Ada kejadian dan kejanggalan mistis yang kita alamin, yang belum kita ceritakan kepada Sobat Teror semuanya. Dan kita juga akan membahas kejadian mistis pribadi yang juga kita alamin. Semuanya akan kita bahas di Jejak Teror. Oke. Seruput dulu men. Serasa nostalgia. Kita mau ceritakan nggak sih yang bahas sih? Mau di awal, mau sekarang apa nanti? Tapi itu nanti kelihatan kali nggak kita ini kerja orang nggak benar. Enggak lah, itu kan sekedar hiburan, funding men. Fine. Ya kan? Oke. Jadi Sobat Teror semuanya, di Terror Talk kali ini kita akan membahas setiap penelusuran kita dan setiap kejanggalan di balik penelusuran yang kita alami. Banyak contohnya ada di Hotel Safari, SD Terbengkalai, dan di belakang rumah Panti Asuhan. Seperti apa? Mari kita bahas di Oke Sobat Teror semuanya, mau merokok dulu apa gimana? Apa mau kita bahas langsung? Mau ngerokok dulu aja biar santai dulu ya. Kita ngerokok dulu. Mustang selalu di hati. Kalau saya Mustang, tetapi kalau dia Galan. Aku cinta kan rokok kretek. I love you Mustang. You love Galan. Aku nggak Galan aja sih, rokok kretek. Oke. Enak. Oke. Izin ya Sobat Teror semua yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng, kita izin merokok dulu sebelum kita menceritakan pengalaman dan kejanggalan di balik setiap penelusuran yang kita alami. Iya. Oke. Dan jangan lupa subscribe Advent Terror supaya kami bisa memberikan hiburan-hiburan yang menarik kepada Sobat Teror semuanya. Oke? Mana mancisnya men? Mancis Advent Terror cuma satu coba. Banyak sebenarnya, cuman banyak di Maman di Kerinci. Calut. Kita mau bahas apa dulu sekarang nih? Mungkin yang paling serem itu apa? Selama kita penelusuran. Itu udah kita bahas sama Jenderal. Kalau gangguannya seperti kamera rusak apa segala macam. Selain rumah Jenderal apa? Entah pelemparan batu di SD Terbengkalai. Itu boleh. Itu kita bahas pertama, oke? Boleh. Ada satu SD yang terletak di Lagi Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi. Tepatnya di Pabatu. Itu adalah penghabisan Pabatu dan penghabisan Kota Tebing Tinggi. Oke. Di situ saya ada rekan tim saya dan satu lagi rekan tim kami sedang mencari lokasi untuk kami jadikan penelusuran di malam itu juga. Oke, jalanlah kami menggunakan motor, dua motor. Kita jalan dengan niat mencari lokasi di area tersebut. Kami mulai jalan tuh dari kotak Simpang 4, terus kami terus sampai di ujung. Kami melewati berbagai hutan, warung dan ya hutan-hutan gelap di situ Sobat Teror semuanya. Bengkel mobil truk gitu juga. Bengkel, tempat-tempat persinggahan motor-motor yang angkat-angkat alat berat, dan kami juga melewati satu hutan yang sangat gelap Sobat Teror semuanya.
Dimana hutan itu kalau misalnya kita lewat sekitar 2 ataupun 1 kereta, setelah kita lewat nih, kita lihat ke belakang, itu hutan saking gelapnya beda Sobat Firdaus semuanya. Gelapnya itu gelap mencekam dan gelap gulita, pengap gelapnya gitu. Kita kayak ditelan dalam kegelapan gitu. Ditelan dalam kegelapan. Aku adalah api. Oke Sobat Firdaus semuanya, dan di situ kami terus mencari lokasi ataupun bangunan-bangunan yang terbengkalai di daerah tersebut. Kami tidak putus asa, kami terus mencari dan terus mencari. Dapatlah kami sebenarnya itu kami belum dapat Sobat Firdaus semuanya. Kami belum dapat dikarenakan ada satu mobil dari ujung sebelah kanan. Dia sebelah kanan masuk gini dan kami dari sebelah kiri untuk menuju daerah tersebut. Masuklah dia dari sebelah kanan, dan mobil itu memiliki lampu yang sangat-sangat terang yang menyinari kanan dan kiri dan menyinari hati saya. Enggak lah. Ngeri kali ya. Yang menyinari kanan dan kiri dari setiap sudut jalan. Setelah kami melihat suatu mobil, dan mobil tersebut memiliki cahaya lampu yang sangat terang. Itu mungkin lampu-lampu ya supir-supir travel. Iya. Itu kan lampu-lampunya kan terang benderang gitu. Kayak apa? Cahaya ilahi. Nanti dia di sini. Oke. Dikarenakan mobil itu terlalu terang, oke. Jadi dari selah-selah lampu, dari selah-selah kegelapan, itu saya pertama kali melihat, itu saya sendiri melihat. Saya melihat satu bangunan kecil yang terdapat di samping sebelah kiri, tepat di samping jalan raya yang kami lewati. Oke, di situ terdapat salah satu dindingnya. Saya nampak dan saya bilang kepada mereka, saya konfirmasi kepada mereka, saya bilang kepada dia, itu ada bangunan tuh dari sebelah kiri. Coba kita datangin, mana tahu salah lihat, entah bangunan entah apa gitu kan. Dan kami datangi, masuklah kami dari sebelah kiri masuk ke dalam. Dan di situ saya belum tahu pastinya itu sebuah SD, sebuah klinik, sebuah rumah atau yang lain sebagainya. Berhentilah kami tepat di belakang bangunan itu. Kami mengadakan pembicaraan singkat tentang bagaimana nanti kita mengatur di dalamnya. Iya, sambil kita ngecek juga ke dalam. Sambil kami masih mengecek lokasi tersebut. Oke, Sobat Firdaus semuanya, lanjut ke cerita. Asbak men, sabar ambil asbak. Oke, kita masuk ke zaman Belanda lagi. Jauh kali, Jo. Kita masuk ke cerita awal kita tadi, oke? Setelah kami mengadakan pembicaraan singkat tentang apa yang bakal kami buat di dalam itu, di situ kami masuk pelan-pelan dari belakang SD, kami pelan-pelan, dan rekan tim saya yang ketiga jalan di luar. Oke, jalan di luar dan saya bersama dia untuk menyeting kamera. Di situ dia sudah sempat bilang bahwasannya ini kita recording aja, mana tahu kita mendapatkan penampakan yang mungkin bisa kita jadikan bukti untuk Sobat Firdaus semuanya. Dan di situ saya salah juga, saya bilang kepada dia, udah nggak usah, kita harus cari tahu terlebih dahulu ini sebenarnya rumah SD ataupun apa gitu. Jalanlah kita sampai di depan bangunan tersebut. Kita mendapati sebuah table semacam papan sekolah. Kalau kalian biasa lihat papan-papan sekolah ataupun sebuah table yang berlengketan di sebuah dinding, itu misalnya sekolah SMP ini sekian dibangun pada tahun sekian. Oke. Dan di situ kami mendapati sebuah table yang tepat di depan pokok seri. Sobat Firdaus semua yang pasti tahu pohon seri, dan di depan dinding, di depan kelas pertama sekat dinding baru kita menjumpakan table. Oke. Dan di situ Sobat Firdaus semuanya, saya bersama dia berdua dan rekan tim saya yang satu lagi masih mengecek lokasi di kelas ketiga. Dia masih mengecek lokasi apa yang bisa dapat di situ segala macam. Dan di situ saya masih membaca apa yang tertera di table tersebut. Sebuah SD sekian itu kita nggak bisa hafal SD-nya karena SD-nya itu panjang namanya. Dia bukan SD bernama, tapi dia pemakai SD yang modelnya pakai angka.
Oke, sobat Firdaus semuanya. Dan sampai di situ, setelah saya membaca ini dibuka tahu pada tahun berapa, nanti sobat Firdaus semuanya jikalau penasaran, kalian boleh tonton videonya di Yang ini nih. link deskripsi ada di bawah. Oke. Saya membaca table-table tersebut, masih membaca dan masih mengamati, dan rekan tim saya yang ketiga masih berada di kelas ketiga. Dan saya cuma berdua bersama dia. Sambil dia menyeting kamera dan menyeting lightning, saya sambil membaca dan mengamati table tersebut. Oke. Dan tanpa disadari sobat Firdaus semuanya, tanpa disangka-sangka, satu kejanggalan, bukan lagi kejanggalan, tetapi kejadian yang tidak bakal pernah tersangka dan tidak bakal pernah kami sangka-sangka terjadi di detik itu juga. Yang dimana sebuah objek yang memiliki sisi kanan dan sisi kiri yang sangat runcing, atau lebih kita kenal sebagai Batu atau keramik ya. keramik, pecahan keramik dari sebuah asbes ataupun atap dari sebuah rumah. Ya kalau misalnya SD kan memakai Kayak apa ya? Asbes atap-atap gitu lah. semacam asbes, Seng ya namanya. seng, semacam asbes ataupun seng, mendarat tepat di kepala saya sobat Firdaus semuanya, seolah-olah ada yang melempar di balik kelas 3. Oke, Kita kira itu kawan kita yang di kelas 3 tuh. sobat Firdaus semuanya bayangkan, itu bukan sebuah objek batu, tetapi itu adalah sebuah keramik yang memiliki sisi tajam di kanan kiri yang mendarat tepat di belakang kepalaku, ya kan? Iya. Dan di situ sobat Firdaus semuanya, ini keramik, sumpah demi Allah, ini kejadian sangat-sangat sampai sekarang masih kami ingat ini. Itu adalah kontak fisik pertama yang dilakukan oleh mereka yang tak kasat mata. Itu penelusuran keempat atau ketiga setelah kita membuat channel YouTube. Kayaknya 4 lah. Yang keempat. Coba sobat Firdaus semuanya langsung saja tonton ya, link ada di deskripsi bawah. Oke. Saya membaca di table, dia di sini nyeting kamera dan nyeting lightning. Saya masih mengamati, tiba-tiba sebuah objek tepat mendarat di atas kepala saya. Ketepak, dem, dan jatuh tepat di depan kamera. Kita itu pertama diam dulu tuh. Di situ saya diam dan saya melihat dia terbodoh gitu. Sakit men, siapa yang nggak sakit gitu? Coba alamak, sakit kali itu men. Kalian bayangkan sendiri, kan lagi fokus membaca sesuatu, tiba-tiba gedebam katanya, jatuh tepat di depan kamera. Dan itu bukan sebuah batu sobat Firdaus semuanya. Kalau batu kita masih bisa, ya nggak pala, oke lah, lu sakit, Iya. oke. Tapi ini sebuah keramik yang Runcing ujungnya, Cok. runcingnya itu tepat jatuh mendarat di sini. Demi Allah men, demi Allah jatuh tepat di depan kamera. Seandainya lah kamera itu sudah memulai recording, maka kalian akan melihat objek itu jatuh tepat mendarat di atas kepala saya dan jatuh tepat di depan kamera. Dan di situ saya melihat dia dan dia juga melihat saya, dan kami tengok-tengokan di situ kan, agak nge-lag berapa detik. Dan di situ saya langsung connect ke rekan tim saya. Saya di situ masih berpikiran hal-hal yang positif. Saya memikirkan ini pasti ulah anak ini nih pasti. Iya. Ulah teman kita yang di kelas 3. Dan saya berteriaklah kepada dia, "Wele, kau lempar aku kan?" Aku bilang. Baru dia pun menjawab sambil teriak, "Hah? Mana ada aku ngelempar kau? Aku aja dari tadi masih ngecek lokasi di sekitar sini." Aku bilang, "Yang bener kau jangan bohong. Kau ngelempar aku seng kan? Kau ngelempar aku asbes kan? Ini tepat mendarat di kepala aku nih. Sakit kali nih men." Aku bilang, "Kau jangan kayak gitulah kalau main-main." Aku bilang. Di situ saya marah. Oke? Dan dia mengatakan ketiga kalinya, "Sumpah demi Allah, Le, aku nggak ada ngelempar sama sekali. Demi Allah, aku nggak ada ngelempar sama sekali. Aku berani bersumpah," katanya. "Aku masih ngecek lokasi di kelas 3 sambil memegang senter dan mengecek lokasi. Mana tahu ada paku apa segala macam, maksudnya biar dia senderkan dulu gitu." Dan karena dia sudah membawa nama Tuhan, dan saya yakin dia tidak mungkin berbohong, karena dia tidak mungkin melempar batu, untuk apa juga jetnya sama dia. Dan di situ saya sebenarnya sudah paham. Sebenarnya yang lempar itu adalah mereka yang tak kasat mata. Tetapi di situ saya bawa santai, kita nggak panik, Kita lanjut penelusuran. kita melanjutkan penelusuran yang akan kita lakukan di malam itu juga. Kita melakukan penelusuran, dan di dalam penelusuran itu saya masih bertanya-tanya sobat Firdaus semuanya, sebenarnya entitas apa yang mengganggu dan melempar saya. Oke? Dan setelah kami melakukan penelusuran,
kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ada kelas berapa kelas? 5 ya? 5 kelas. 5 kelas dari dia gini bentuknya. Letter L. Letter L, dep. Oke. Di barisan pertama mereka memiliki 5 kelas kalau saya nggak salah. Dan di barisan kedua mereka memiliki 3 kelas. 3 kelas. Dan di belakang kelas ketiganya itu terdapat salah satu hutan yang gelap, Hutan sawit gitu loh. tapi hutan pokok sawit gitu. Oke. Selesailah kami melakukan penelusuran di situ. Selesai melakukan penelusuran dan kami tidak langsung pulang Sobat Firdaus semuanya. Kami menyebat bentar, minum kopi bentar di bawah pohon seri. Dan rekan tim kami yang satu lagi yang bernama Arbi, dia ingin mengambil foto di dekat kelas ketiga dari baris kedua. Kami duduk di pohon seri, dia mengambil foto. Oke. Kalau Sobat Firdaus semuanya pernah sekolah? Pasti semua yang ada di sini pernah sekolah. Pernah dong. Di sebuah SD, di setiap SD, setiap SMA, SMP pasti terdapat tempat yang untuk Kepala sekolah berdiri. kepala sekolah berdiri. Jadi kepala sekolah berdiri, terus di sampingnya ada komandan pemimpin upacara. Iya. Bentar yuk. Komandan pemimpin upacara, oke, dia foto tepat di berdirinya kepala sekolah tersebut. Belum saja dia melakukan foto Sobat Firdaus semuanya, lagi dan lagi sebuah objek yang menyerupai batu bata mendarat tepat di punggung dia. Ya, mendarat di tepat punggung dia. Foto dia nih, foto kan gini kan, selfie, oke. Batu tadi mendarat pas di punggung dia, kedebuk ya. Dan saya melihat dia dari kejauhan. Dia lari kan? Karena kami berdua duduk di pohon seri sambil dia pun mengambil foto-foto yang ada di sekolah. Asal jepret, mana tahu kita mendapati suatu penampakan yang aneh. Oke. Setelah dia dilempar batu oleh entitas tersebut yang tak kasat mata, karena gini Sobat Firdaus semuanya, tempat kepala sekolah berdiri ada 3 kelas. Terus karena 3 kelas itu udah terbengkalai, jadi besi-besinya itu udah diambilin sama warga-warga yang tidak bertanggung jawab. Oke. Dan tepat di belakang sekolah kelas 3 itu terdapat salah satu hutan sawit yang sangat-sangat gelap. Mendaratlah sebuah objek yang kita kenal sebagai batu itu. Saya melihat depan mata kepala saya sendiri, dia lari terbirik-birik bagaikan kucing yang tak berak. Itu kita langsung ngecek juga tuh kan. Itu kalau bilang aku udah gak sanggup lagi, mau ketawa aja yang waktu lari tuh. Jadi waktu dia lari, kita langsung ngampirin apa yang lempar. Kita cek tuh ada batu kan, memang ada batu, bekas batu. Jadi kita telusuri agak ke dalam, agak ke sawitnya itu. Di sawit itu ingat gak? Itu ada kayak suara berbisik gitu. Pertama suara gonggongan. Iya, pertama suara gonggongan. Tapi bukan gonggongan anjing biasa. Kalau menurut pendapat saya itu ada serigala, tapi nggak mungkin serigala berada di Sumatera. Iya, soalnya bukan kayak kayak mana ya? Kayak gonggongan serigala yang panjang. Pertama gini, baru Iya. panjang. Baru ada suara orang. Baru ada suara orang berbisik dari dalam kegelapan. Itu kan gelap Sobat Firdaus semuanya. Kalau pohon-pohon sawit itu kan yang bikin creepy-nya pohon-pohon sawit ini kan dia daun-daun kering yang jatuh gini. Iya. Royo ke bawah gitu kan. Itu yang bikin creepy. Jadi di situ setelah mendapati pelemparan batu, kami mengecek ke belakang gitu. Sebenarnya siapa yang lempar? Mana tahu ada orang iseng gitu kan. Dan tidak mendapatkan apa-apa. Berarti di situ memang udah ulah mereka yang tak kasat mata. Oke. Setelah kejadian itu, kami memutuskan untuk pulang. Pulanglah, sampailah kami di rumah, dan itu belum ada penampakan apa-apa lagi ya di SD. Setelah kami pulang, dan dia pun sebagai editor tim ini melihat video-video tadi dan melihat foto-foto, melakukan proses editing. Baru kedua harinya. Setelah 2 hari yang lalu, 2 hari lewat, dia dibuat sangat terkejut ketika dia melihat sebuah sosok kepala berambut panjang tanpa badan, seolah-olah memperhatikan kami atau mengawasi kami dari balik jendela. Kalau Sobat Firdaus semuanya bisa tonton video kita yang di SD terbengkalai,
Sobat Firdaus semuanya pasti akan mendapati satu sosok di akhir video. Satu sosok tanpa badan, memiliki mata yang lebar, rambut panjang, yang mengintip dari balik jendela seolah-olah mereka memperhatikan dan mengawasi kami. Yaps, itu adalah penampakan yang sangat jelas dan sangat nyata menurut kami. Sobat Firdaus semuanya langsung saja perhatikan dan lihat video itu. Itu udah ada di sini. Saya taruh fotonya di sini. Oke. Setelah kejadian itu kita Bahas yang panti asuhan. Oke, lanjut ke Yang panti asuhan. sekarang kita masuk ke Juror 2. Cerita yang kedua dari pengalaman jejak teror. Oke. Yang kedua ini saya sudah mengumpulkannya semua di notes. Suara-suara mengerikan dari rumah yatim dan suara-suara mengerikan dari belakang panti asuhan. Pada tanggal berapa kira-kira? Aduh, nggak usah disebut lah Nggak usah tanggalnya, nanti disebut kita tanggal ya. videonya kita Video kita upload. Pada malam itu, malam Jumat ya? mungkin Malam Jumat ya. Malam Jumat, tepat malam Jumat. Pada malam Jumat, kami bergerak dari rumah untuk mencari lokasi lagi. Ini ceritanya sebenarnya sama seperti cerita pertama. Iya. Mencari lokasi lah kami keliling-keliling di daerah Tambangan, kota tebing tinggi. Mendapati dan kami keliling-keliling, dapatlah kami di satu lokasi rumah yang terbengkalai, tepatnya di samping orang lagi jaga warung jualan ya makan-makanan ringan seperti biasa warung-warung pada umumnya. Dan situ saya bilang kepada mereka, kita berhenti di sini. Ini bisa nih kita jadikan sebagai penelusuran ini malam, gitu kan? Sebelum kami melakukan penelusuran, seperti biasa kami melakukan perizinan dulu kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Izinlah saya kepada salah satu anak muda penjaga dari warung tersebut. Dia posisinya lagi makan Indomie. Saya datangin, saya bilang, "Bang, permisi, saya mau melakukan penelusuran di rumah ini. Apakah boleh, Bang?" gitu. Dan dia menjawab, "Sebenarnya boleh, Bang. Cuman karena sudah banyak orang yang masuk ke dalam dengan bertujuan mengambil barang-barang ataupun lebih kita kenal sebagai mencuri, maling gitu kan. Jadi kepala desa ataupun lurah yang ada di sini tidak mengizinkan siapapun ingin masuk ke rumah tersebut gitu. Dan rumah itu udah dikunci juga. Dan rumah itu pun sudah juga dikunci. Dan dia mengatakan satu hal, Sobat Firdaus semuanya. Orang abang mau cari rumah-rumah yang terbengkalai atau rumah-rumah horor, Bang, rumah-rumah serem katanya. Kalau abang bergerak dari sini sekitar hampir 1 kilo, abang akan mendapati satu rumah di belakang panti asuhan. Di samping panti asuhan itu terdapat salah satu gang yang sangat kecil, dan gang itu hanya muat dengan satu motor. Oke, dan saya situ bilang kepada beliau, saya mengatakan terima kasih ya Bang atas sarannya. Saya langsung bergerak ke sana dengan rekan saya. Bergeraklah saya Sobat Firdaus semuanya menuju ke panti asuhan yang dimaksud oleh beliau tersebut. Mendapatilah kami satu panti asuhan, dan tepat yang dibilang oleh dia, di samping panti asuhan itu terdapat gang kecil. Masuklah kami dari dalam. Gak jauh dari situ, berapa 20 meter lah. 20 meter dari gang kecil itu kami melihat satu rumah yang sangat-sangat gelap yang berada di samping ladang singkong milik warga. Ladang sama jagung, oke? Dan tanpa kalian sadari Sobat Firdaus semuanya, tanpa diduga-duga, satu hal yang sangat membuat kami hampir jiper dan hampir tidak ingin melakukan penelusuran di situ adalah ketika kami baru turun dari motor tersebut, baru mau membereskan barang-barang yang ingin kami gunakan untuk penelusuran, lagi setting kamera, lagi setting lighting dan setting tripod. Di situ kami mendapati satu hal yang sangat membuat kami jiper, yang dimana kami belum saja masuk ke dalam rumah tersebut, suara teriakan, suara tangisan, suara bisikan, dan suara bantingan pintu sangat-sangat terdengar jelas di rumah di belakang panti asuhan tersebut. Suara tangisan, suara orang menangis, dan suara bantingan pintu, dan seolah-olah ada satu sosok yang berbicara, berbisik-bisik dari balik jendela. Jadi setiap rumah itu kan pasti ada jendela-jendela di atasnya, seperti bolongan-bolongan kecil, seperti
Iya. Suara-suara berbisik gitu loh. Dan satu lagi yang buat saya jiper sebenarnya satu, apa coba? Apa? Oh, suara kayak orang batuk gitu ya. Itu suara seperti suara zombie. Semacam suara zombie yang lagi dikurung di satu bangunan yang terbengkalai. Ya diikat gitu. Tapi sayangnya itu nggak kerekam pula, Cok. Dan di situ tidak terekam. Karena kita masih setting-setting kamera. Macam ada yang memperhatikan kita men lagi cerita. Aman, Bawa santai aja ya. Mungkin kita ceritakan lagi ikut gitu. Chill aja men. Gitu. Itu adalah kejadian yang kedua yang kita ceritakan kepada Sobat Vero semuanya. Rumah di belakang panti asuhan. Oke. Ya seperti itulah. Kita cuma diganggu pas mau masuk aja kan. Ya masuk. Pas sudah di dalam udah nggak ada lagi. Tapi yang kita di dalam itu kan kita mendapati selendang merah di bawah jendela. Selendang yang berwarna merah tepat jatuh, bukan jatuh, cuman dia menempel di bawah jendela. Bawah jendela pas. Di bawah jendela. Mustang, you're the best man. Buat Sobat Vero semuanya yang rokoknya masih yang mahal-mahal, masih yang pokoknya rokoknya mahal-mahal, gak usah yang mahal-mahal. Sobat Vero semuanya, ini 16.000 kalian udah bisa dapat rokok rasa kopi yang sangat-sangat enak, kopi cream. Mustang pasti tahu lah, semua siapa yang tidak tahu Mustang. Enak, Cok. Kalau di Sumatera harganya 16.000, cuman kalau di tempat lain paling 17, paling mahal pun 18. Isi 12. Enak menurut saya, enak, sangat-sangat enak. Daripada kalian beli sempurna, Itu mahal kali. Terus untuk kalangan yang punya duit boleh lah beli sempurna. sebenarnya nggak juga sih men. Orang-orang yang berduit pun kadang nggak beli sempurna juga. Iya juga. Itu rokok itu kalau dihisap hilang men. Kau naik motor kan terus Jangan merokok sambil motoran dong. iya, kok jangan merokok sambil motoran. Gak bisa, coba. Gak boleh kayak gitu. Ya kebanyakan orang. Ya kan banyak orang, kita jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Gak bisa. Nggak bisa kenapa? Ya nggak boleh lah api rokok itu masuk ke mata orang. Ini ciri-ciri contoh apa ya? Yang sering merokok di jalan. Jadi gua nggak pernah merokok di jalan. Nggak pernah. Yakin? Saya sendiri yakin. Kalau nge-vape ya sering. Sobat Vero nanti saya bakal tampilkan ketika dia merokok di shorts. Saya akan tampilkan nanti. Kalau di atas motor jangan saat berkendara. Kan gak enak kena mata orang. Mungkin karena merokok di sambil jalan tuh apa karena Mustangnya enak ya? Kan? Lihat. Kalian lihat nih. Bisa jadi. Advent Terror. Jangan lupa subscribe. Semoga kita bisa memberikan hiburan-hiburan yang menarik, dan kami berharap Sobat Vero semuanya memberikan informasi-informasi tentang bangunan-bangunan terbengkalai di daerah Sumatera Utara. Visi misi kami sebenarnya satu. Apa tuh? Setiap Sobat Vero semuanya rekomendasikan video-video kepada video-video tempat-tempat yang Sobat Vero semuanya rekomendasikan kepada kami. Kami sangat menghargai informasi tersebut, dan kami akan langsung terjun ke tempat-tempat yang Sobat Vero semuanya sarankan kepada kami. Maka tulis di kolom komentar di mana tempatnya, atau bisa DM saya di sini, TikTok. Ariel Nyenye. Itu kenapa sih bisa pikiran buat? Jangan dibahas. Lanjut aja ceritanya lanjutnya. Oke. Ini lanjut apa nih? Hotel Safari ya? Kita lanjut di Mata di Hotel Safari. Sekaligus kita juga akan membahas apa yang kita semalam habis datang juga ke Safari. Kalian bisa lihat videonya di sini. Itu kita diganggu. semalam kita sempat datang ke salah satu hotel safari yang sudah pernah kita datangin di video pertama Advent Terror. Di situ kita melakukan penelusuran lebih dalam Sobat Vero semuanya. Karena rasa penasaran kita tentang hotel tersebut. Datanglah kami ke hotel tersebut. Datang. Ini kita mau menceritakan yang part pertama atau yang semalam kita alami? Part pertama aja dulu. Part pertama. Iya.
Oke, kita masukin part pertama ya. Melakukan penelusuran seperti biasa, naik ke lantai 2 dan naik ke lantai 3 itu tidak bisa supervisor semuanya. Karena tangganya udah nggak ada. Hotel Safari yang terletak di Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara yang tepat berada di Jalan Siantar adalah hotel milik dari Pak Icap. Oke, telah terbengkalai dari zaman Covid. 3 tahun dari zaman Covid ke belakang. Oke, itu tepat di Jalan Siantar. Hotel itu memiliki objek yang sangat-sangat besar dan struktur bangunan yang sangat-sangat luas. Oke, kami masuk ke dalam dan kami mendapati sangat banyak sampah yang berada di dalam itu serta bangunan-bangunan terbengkalai biasanya. Besi-besi sudah hilang, semuanya sudah hilang, semua supervisor semuanya, bahkan jendela-jendela pun sudah tidak ada lagi. Udah layaknya seperti bangunan yang sudah meruntuh. Tetapi kalau supervisor semuanya lewat dari jalan lintas, supervisor semuanya bakal kagum sama kebesaran dari hotel tersebut dan sangat berpikir bahwasannya itu adalah hotel dari sarang bagi mereka yang tak kasat mata. Oke, masuklah kami ke dalam. Masuklah kami ke lantai 2 dari aksesnya. Bahkan dari akses ke lantai 2-nya itu saja itu sudah bersekat-sekat. Udah agak sulit kita naik. Sudah tangganya itu sudah hancur. Besi-besinya ya maklum lah, namanya bangunan seperti itu berada di daerah seperti itu udah hilang itu men. Ya paling dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Udah di tangga tersebut karena rapuh itu naiknya itu butuh bopongan. Gini kita naik macam meraih gitu, karena kita nggak bisa langsung pada tangga umumnya gitu karena udah lepas, yang selain udah nggak ada lagi, udah hancur, tinggal naik gini aja manjat gitu. Naiklah kami ke lantai 2. Di situ kami mendapati beberapa kamar yang sangat banyak serta saking dari kan gini, kamar-kamar tersebut kan udah nggak ada lagi kan pintu-pintunya kan. Pintu jendela udah nggak ada. Jadi setiap sudut kamar-kamarnya itu jadi macam lorong jadinya, lorong. Iya. Lorong gelap, hitam, pekat pengap lengkap di situ. Dari ujung ke ujung kita seolah-olah melihat pintu ke dunia lain. Oke. Kita melakukan penelusuran, melakukan pembicaraan singkat tentang mengenai bangunan tersebut. Karena kita tidak mendapati apa-apa di situ, kita cuma mengadakan explore biasa. Explore. Karena kita belum memakai Ovilus juga. Karena kita belum memakai Ovilus dan kita juga belum terlalu familiar lah gitu dengan alat-alat tersebut. Dan dari lantai 2 tanpa disangka-sangka kita mau naik ke lantai 3, sementara akses ke lantai 3-nya itu udah bukan lagi nggak ada, tapi memang udah hilang, udah tangganya itu betul udah hilang kan, nggak mungkin kita terbang gitu. Puing. Gini ya sobat Vero semua. Kan nggak mungkin. Sementara bekas tangga bawah itu masih ada, tapi untuk naik ke atas itu udah nggak ada lagi sobat Vero, udah hancur semua, udah hancur lebur. Karena kita sudah tidak bisa naik ke lantai 3-nya, di situ kita memutuskan untuk balik explore ke belakang. Ke belakang kita explore dan kita mendapat di satu bangunan itu aku kurang tahu sampai sekarang itu sebenarnya tempat apa gitu. Coba dari pandangan kau tuh sebenarnya tempat apa? Mungkin tuh hotel juga nggak sih? Harusnya. Atau kayak semacam apa ya? Tempat parkir mungkin. Atau kayak kamar-kamar hotel yang yang harga murah lah gitu. Tempat parkir nggak mungkin. Tempat parkir kan pasti bisa ditaruh di depan. Iya. Atau itu tempatnya mobil. Mobil bisa jadi. Karena kalau kita lihat dari struktur bentuknya itu dia macam masuk sekat gitu ya. Tapi saya kurang tahu sebenarnya semua itu tempat apa. Tapi sampingnya itu ada pohon besar. Tapi di samping itu terdapat pohon beringin. Siapa yang tidak tahu dengan pohon beringin? Sarang bagi dia yang tak kasat mata, atau kita lebih kenal sebagai kuntilanak. Di Indonesia bahasa kuntilanak gitu. Kita melakukan penelusuran di situ. Oke, dan dia pun melakukan tugas dia, jepret sang pemoto hantu, melakukan penjepretan seperti biasa pada umumnya. Mencoba-coba lah. Yang mencoba-coba. Foto, udah.
Kita tidak mendapati satu kejanggalan yang aneh, tidak mendapati apa-apa, dan kita pulang ke rumah. Sama seperti halnya dengan SD Terbengkalai, kita baru menyadari ada penampakan sekitar 2 hari kelang setelah editing. Dia melakukan editing dan dia memanggil saya dan dia mengatakan, "Weh, men, lihat ini," katanya. Itu mirip kali sama mata. Sobat Fedor semuanya, kejadian yang sangat-sangat nyata, apa coba? Adalah sebuah mata yang seolah-olah sedang mengintai kami dari kegelapan. Nih, lihat cuplikannya. Sebuah bola mata, Sobat Fedor semuanya. Kalau Sobat Fedor semuanya perhatikan lebih dalam, itu adalah 2 mata, sebenarnya 1 muka. Cuman kalau misalnya diperhatikan lebih detail ya, tapi kalau misalnya diperhatikan sekedar nengok gini aja, Sobat Fedor semuanya pasti paham. Adalah sebuah bola mata yang sangat-sangat besar. Ininya putih, ujung pupilnya itu hitam pekat, dan terdapat, sebenarnya kalau menurut pandangan saya 2 mata. Yang satunya agak gini, Agak sipit lah, Gini. agak sipitnya matanya. tapi dia agak geram. Iya. Nah, alisnya diturunkan dia, tapi dia matanya gini, sipit gini. Iya. Dan yang satunya lagi, demi Allah Sobat Fedor semuanya, kalau kalian bisa lihat sendiri di situ, bola mata yang sangat-sangat besar mengintip kami dari kegelapan. Dan itu tepat di dekat pohon beringin. Ini pohon beringin, 2 dinding, parit, pohon bambu, itu saya masih ingat sekali. Dan di balik pohon bambu itu gelap tuh kan, gelap gulita. Disitulah terdapat salah satu entitas yang tak kasat mata, berupa penampakan bola mata yang seolah-olah dia sedang mengintai kami dan mengawasi kami sebenarnya apa yang kami perbuat di tempat itu. Nih, lihat fotonya. Itu kami sudah lingkari bola mata. Itu kami kurang tahu Sobat Fedor semuanya itu apa. Itu makhluk seperti apa namanya. Sobat Fedor semuanya, jikalau kalian paham dengan nama-nama makhluk astral, nama-nama makhluk entitas tersebut, bisa tulis di kolom komentar. Menurut Sobat Fedor semuanya itu apa? Tapi yang jelas itu matanya lebih jelas. Itu lebih jelas ke arah mata, betul-betul mata yang sangat-sangat besar itu. Melotot anjir. Mata melotot. Rasa yang tidak suka ditunjukkan kepada mata tersebut, seolah-olah dia tidak suka dengan keberadaan kami di situ. Merinding, men. Seolah-olah dia mengawasi kami dari balik kegelapan. Melotot gini, mengawasi kami. Mukanya tidak terlihat, tetapi 2 bola mata terlihat. Yang satunya kurang jelas, tetapi yang satunya sangat jelas. Kita sudah tampilkan nanti fotonya di sini ya, kalau Sobat Fedor semuanya mau lihat. Itu penampakan yang paling real sampai sekarang. Sampai sekarang tuh sangat real itu. Lagi dan lagi, Hotel Safari banyak menyimpan misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Bahkan kami belum juga bisa memecahkan misteri di balik bangunan tersebut. Sebenarnya ada apa? Entitas apa yang sebenarnya tersimpan di balik bangunan itu? Semalam kami melakukan penelusuran yang kedua kalinya. Setelah sebulan yang lalu kami melakukan penelusuran, dan di situ kami melakukan penelusuran lagi, Sobat Fedor semuanya. Bentar ya, kipasnya terlalu tajam men. Oke. Dan di situ Sobat Fedor semuanya, masuklah kami ke dalam bangunan tersebut. Karena kita sudah mengekspor bangunan tersebut di video pertama, kita tinggal melanjutkan sesi Ovilusnya yang part 2. Masuk kami ke dalam, dan di situ kami mendapati ODGJ yang sedang tidur, yang saya kira itu adalah hantu entah apa gitu kan. Saya mengira itu hantu, tetapi rupanya itu adalah ODGJ, orang yang kena gangguan mental, sedang tergeletak di lantai. Naiklah kami ke lantai 2 melakukan sesi Ovilus. Di situ Ovilus masih mengatakan hal-hal yang pada umumnya, seperti kata-kata kiasan ataupun kata-kata
singkat-singkat yang biasa seperti ini itu ataupun mobil. Terus dia mengatakan kemari apa segala macam, itu sangat-sangat jelas masih satu-satu dikatakan Ovilus. Karena di situ saya sangat kecewa, saya belum dapat apa-apa dari Ovilus. Oke. Saya geram gini Sobat Veror, ini nggak mungkin nih objek yang gini besarnya kagak ada apa-apa di dalam bangunan tersebut. Masa kagak ada apa-apa gitu? Karena kan kita masih memakai alat seadanya gitu kan. Jadi saya berpikiran, oh mungkin kita bisa melakukan ya semacam kamera ditaruh di bawah, terus kita agak ke belakang, lightning kita gelapin segelap-gelapnya, cuma nampak dua objek, HP sama K2 meter. K2 meter kita taruh di depan dan HP kita taruh di depan sebelah kanan dan kiri. Kita jarakkan, kita pisahkan supaya radiasinya itu enggak, radiasi yang ditimbulkan dari K2 meter itu bukan radiasi dari HP gitu, melainkan radiasi dari mereka yang tak kasat mata. Oke. Di situ setelah dimatikan lightning, kita melakukan di kamar keberapa tuh? Kamar keempat kalau nggak salah. di lantai 2. Di lantai 2, kamar keempat ataupun lantai ketiga. Kamar ketiga. Kami tinggal, kami menjauh dari kamera, oke. Dan situ saya berbicara kepada entitas ataupun makhluk gaib yang ada di bangunan ini. Kalian bisa menyampaikan pesan melalui Ovilus yang ada di tangan saya. Jikalau kalian perempuan, hidupkan lampu yang berwarna jingga. Dan jika kalian laki-laki, hidupkan lampu yang berwarna merah. Setelah saya mengulangi 3 kata tersebut, entitas tersebut tanpa kami sadari menghidupkan lampu yang berwarna jingga, yang berarti dia adalah perempuan. Dan di situ saya mengatakan, oke, kamu perempuan, kamu ada di sini pasti. Jikalau kamu ada di sini, tunjukkan kepada saya di mana kamu. Di situ kami tunggu beberapa menit, tidak ada interaksi dari Ovilus. Saya melihat dari Ovilus pun tidak ada interaksi, dan saya mengatakan kata-kata yang mungkin menurut mereka tidak suka. Saya mengatakan kepada entitas, masa bangunan segini besar kagak ada apa-apanya? Kepada entitas atau makhluk gaib yang ada di sini, jikalau kalian memang ada, tunjukkan kepada kami melalui benda-benda yang bergerak ataupun yang lain sebagainya, memberikan pembuktian bahwasanya kalian itu benar ada gitu. Karena saya sudah kesel gitu Sobat Veror semuanya. Karena bangunan itu besar, nggak mungkin kagak ada apa-apa. Udah terbengkalai berapa tahun gitu kan. Baru saya ngomong 2 kali men. Baru saya ulangi 2 kali. Tanpa kalian sadari Sobat Veror semuanya, tanpa disangka-sangka, tembok, suara pukulan dari dinding di kamar sebelum kami. Ini misalnya kami di kamar nomor 4. Terus di kamar nomor 4 ada kamar nomor 5. Oke? Dan di dinding kamar nomor 5 terdengar sangat-sangat jelas suara pukulan dinding yang sangat-sangat kuat. Sobat Veror semuanya menghantam dinding tersebut, seolah-olah memberi kode bahwasannya dia sangat-sangat marah. Itu terdengar jelas Sobat Veror semuanya. Ini ada cuplikan videonya. Gak usah dicuplikan, tonton aja. Ini tontonan. Oke, tonton aja, tapi nanti kita juga kasih cuplikan kepada Sobat Veror semuanya. Jangan nonton. Oh ya, nanti kalian tidak nonton. Kalian langsung saja tonton ya. Langsung saja tonton videonya jika kalian penasaran. Dan demi Allah Sobat Veror semuanya, itu bukan gimmick. Karena di setiap konten-konten kami paling pantang yang namanya gimmick. Kalian paling pantang. Mau kami dapat interaksi ataupun kagak, ya udah, yang penting kami apa adanya gitu. Penelusuran dan mengeksplor suatu bangunan dengan apa adanya, dengan tidak ada gimmick, karena kami tidak mau membohongi sesuatu yang gaib, sesuatu yang benar adanya. Karena paling pantang itu di visi misi kami, dan bahkan di deskripsi Advent Terror di situ sudah tertera. Kami tidak berani gimmick, kami tidak berani berbuat hal-hal yang menurut kami tidak pantas ditampilkan di publik gitu. Di situ Sobat Veror semuanya, saya lagi jongkok, saya baru ngomong kata-kata, siapa yang ada di sini? Jikalau kalian ada di sini, sampaikan pesan. Saya baru ngomong di kata-kata pesan, disitulah suara pukulan debung dan suara dan bukan lagi suara lagi, tetapi lemparan yang hampir mengenai kamera.
Lemparan jatuh tepat di kaki saya, tapi hampir kena kamera. Jikalau itu tidak kena kaki saya, itu bakal kena kamera, dan kamera bakal pecah buat viral semuanya. Untunglah kenanya pas di kaki sebelah kanan saya, jatuh mendarat tepat katanya. Suara pukulan, dem, dan suara lemparan dari kamar nomor 5. Dan di situ saya kami bukan takut, tapi kami memikirkan kamera ini. Di situ kami langsung ambil kamera, ambil lightning, ambil HP, dan cabut. Itu aku hampir tinggal tuh, ke 2 meter. Ke 2 meter hampir tertinggal, HP hampir tertinggal, dan kopi Golda kesayangan gua hampir ketinggal, men. Lu mah. Dan di situ sobat viral semuanya, kalau kalian bisa lihat videonya, di situ saya masih sempat lagi ngomong kepada dia, itu Goldanya ambil, jangan ditinggal Goldanya, katanya. Di situasi seperti itu saya masih bisa ngomong kepada dia, Goldanya ambil men, Goldanya ambil, jangan ditinggal Golda gua, masih banyak Golda gua, men, kagak mungkin tinggal bangsat, gua bilang. Sebegitu cintanya dia sama Golda. Golda, pabrik Golda, tolong dong kirim saya 10 dus kopi Golda, itu enak banget Golda, men. Oke. Saya bawa kamera, kami lari pelan-pelan lari, karena kami lari sambil pelan-pelan memperhatikan paku apa segala macam banyak di situ, beling, kacap dan lain sebagainya. Kami langsung turun dari lantai 2 masuk ke lantai 1. Dan itu adalah kontak dari benda-benda bergerak pertama kalinya di hotel. Kedua lah. Yang pertama kan di apa? SD melalui kontak fisik. Itu kontak fisik. Kalau ini kan kontak dari benda-benda yang bergerak. Itu dinding sobat viral semua. Dinding itu seperti ini suaranya. Ini belum ada apa-apa yang kuatnya sama yang dilakukan oleh entitas itu kayak gini. Tapi kuat kali sumpah. Dung mana ya? Saya nengok ke belakang. Kelama saya nengok ke belakang, saya nengok ini ke kamera. Batu dam ke kaki. Wah, jatuh ke bawah. Ambil kamera. Saya suruh ambil HP sama ke 2 meter sama kopi Golda kesayangan saya. Dan situ kami langsung lari turun ke bawah. Dan saya beranggapan sampai sekarang itu hotel ada kakak beres tuh, men. Karena yang saya takutkan sobat viral semuanya bukan takut mental, bukan takut apa. Demi Allah, yang saya takutkan barang-barang saya. Kejadian lagi nanti. Barang-barang kami seperti kamera ini udah kejadian kan di rumah jenderal atau bisa kita kenal sebagai rumah iblis. Nah, saya tidak mau terjadi yang kedua kalinya. Kami tidak mau sobat viral semuanya. Karena susah, men, memperjuangkan alat-alat untuk menghibur sobat viral semuanya. Susah. Makanya kami di situ tidak mau terjadi hal-hal yang kedua kalinya. Makanya di situ kami berusaha supaya alat-alat kami tidak rusak lagi dan bisa menghibur sobat viral semuanya. Hore. Oke, seperti itulah cerita dan pengalaman-pengalaman horor yang kami miliki di setiap penelusuran. Oke. Tapi selainnya aman kan? Apa? Selain dari itu aman kan? Aman. Nggak ada yang apalah. Paling cuman rumah jenderal sama hotel safari lah yang kedua ini, karena baru kejadian semalam juga. Iya. Ya begitulah sobat viral semuanya, setiap penelusuran itu pasti memiliki kejanggalan yang aneh. Tetapi ada yang bisa kita publik dan ada juga yang tidak bisa kita publik. Iya. Karena setiap pekerjaan itu ataupun setiap profesi itu memiliki resiko ataupun konsekuensi yang berbahaya. The konsekuensi. Gitu sobat viral semuanya. Apalagi yang udah sampaikan kepada sobat viral kita yang tercinta? Mungkin udah ya. Asal jangan lupa subscribe aja karena udah durasi udah hampir sejam juga. Oke. Ya, sobat viral semuanya, mungkin Terror Talk kali ini sampai di sini. Mungkin hanya ini yang bisa kami ceritakan kepada sobat viral semuanya, adalah cerita-cerita yang sangat-sangat real dan yang sangat-sangat nyata yang kami alami di tempat kejadian. Oke, nggak ada lagi yang bisa disampaikan? Enggak, mungkin aman. Dan itulah tadi cerita-cerita di balik penelusuran Advent Terror. Semuanya sudah kita ceritakan kepada sobat viral semuanya.
Terima kasih yang sudah ngeklik video ini. Jangan lupa like, Komen. share, comment, and subscribe. Karena kami, Advent Terror, akan selalu menemani petualangan-petualangan Sobat Terror semuanya ke setiap penjuru lokasi. Dan kepada Sobat Terror semuanya yang memiliki lokasi-lokasi ataupun bangunan-bangunan yang terbengkalai dan horor di tempat-tempat Sobat Terror semuanya, kalian bisa tulis di kolom komentar ataupun bisa DM saya di sini. Akan ditampilkan di bawah. Dan sekali lagi, terima kasih Sobat Terror semua yang sudah menonton video ini. Dan seperti biasa, apa yang kamu lihat itu adalah nyata. Dan apa yang kamu rasakan? Itu yang kami rasakan. Advent Terror. Goodbye and next time.